Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, langsung saja kami menyampaikan segera stimulus berkaitan dengan materi kepemimpinan yang pada pokok hari ini berbicara tentang model, tipe, dan gaya. Setidaknya ada 4 agenda. Yang pertama ini mengenai pengantarnya, kemudian yang kedua karena ini biasanya sering confuse ya, sering kacau, maka kita mengenali lebih dulu tentang konsep hierarki baik yang berkaitan dengan model, tipe, dan gaya kepemimpinan. Baru setelah itu kita akan lebih detail mengetahui tentang ragam model maupun ragam tipe dan ragam kepemimpinan. Dan untuk mengetahui bagaimana sih perbedaannya yang ada di dalam konsep 2, maka nanti akan diilustrasikan kasusnya atau contohnya. Nah, di pengantar sekedar mengingatkan di pertemuan-pertemuan awal bahwa ada administrasi, di mana inti dari administrasi itu adalah manajemen, dan inti dari manajemen itu adalah leadership atau kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Nah, karena materi ini tentang leadership, berarti posisi materi kita sebenarnya ada di sini. Nah, kalau berbicara tentang kepemimpinan, itu biasanya yang dikenal itu adalah tentang model kepemimpinan, tipe kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Tapi 3 istilah ini sering confuse ya, sering kacau ya, entah itu karena penyebabnya ada tipe yang namanya sama dengan gaya seperti itu, atau memang perbedaannya itu tipis sehingga akan menjadi sulit ya untuk bisa mengenali oh ini yang kategori model, oh ini tipe, atau ini adalah gaya. Oleh karena itu nanti akan dibahas ya berkaitan dengan kapan kepemimpinan itu disebut sebagai model kepemimpinan ya, syaratnya apa, demikian juga dengan syarat tipe dan syarat gaya kepemimpinan. Nah, lalu bagaimana konsep dari model, kemudian tipe dan gaya kepemimpinan, dan kira-kira bagaimana ya implikasinya kalau kita melihatnya dari kacamata praktek ya, sehingga nanti akan diperlihatkan ilustrasinya. Nah, yang pertama ini tentu saja pengertian ya, walaupun ini sudah lalu, tapi ini sekedar mengingatkan bahwa pengertian kepemimpinan yang paling sering digunakan ini adalah dari Stephen Robin ya. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian suatu tujuan. Berarti di sini kata clue-nya ini adalah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mempengaruhi. Ini berarti melekat kepada diri si pemimpin. Kemudian ada juga misalnya ini Daley Kunz dan kawan-kawan. Ini agak sedikit berbeda ya, yang mendefinisikan kepemimpinan ini adalah proses atau seni, tapi proses atau seni sama-sama dalam hal apa ya? Proses atau seni mempengaruhi orang lain ya. Dia sudah menentukan bahwa orang lain itu adalah orang lain yang ada di dalam anggota organisasi, sehingga akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan kemauan dan antusiasme yang tinggi dari orang tersebut. Ini konteksnya sudah organisasi sekali begitu, walaupun nanti organisasi itu juga ada organisasi besar, sedang, dan kecil seperti itu. Baik, yang ketiga misalnya ini adalah dari Zulfa ya. Kepemimpinan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi agar mau melakukan suatu tindakan atau fungsi yang diorientasikan bagi pencapaian tujuan organisasi atau tujuan tertentu. Maaf, di sini adalah yang dimaksud adalah kemampuan dan proses mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Sehingga artinya di sini maksudnya adalah kepemimpinan itu ya bisa dilakukan jika seseorang itu memiliki kemampuan, di mana kemampuan ini tidak hanya sebagai sebuah potensi ya yang didiamkan begitu saja, tapi kemampuan ini harus dioperasionalkan dalam bentuk proses yang harus dilakukan oleh
pemimpin. Jadi ada kemampuan yang sifatnya masih potensial, kemudian dieksplor, diimplementasikan dalam bentuk operasionalisasi proses melakukan kegiatan kepemimpinan ya. Seperti di sini misalnya proses yang dimaksud ini adalah mengarahkan, membimbing, memotivasi, kemudian lansa panunggalane nggih, macam-macam ya yang bisa dilakukan dari pemimpin ya sebagai bagian dari bentuk proses. Yang ini tentu saja ya proses ini dilakukan ya untuk orang lain ya, terutama adalah untuk anggota organisasi agar orang lain itu ya mau melakukan tugasnya untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini ada kemampuan, ada proses. Baik, ini tentang pengertian. Lalu bagaimana konsep dari model, tipe, gaya, dan kepemimpinan yang tadi disampaikan itu sering bikin confuse ya. Baik, nah ini kita lihat dalam konteks perbedaan konsepnya ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah diagram Venn atau kue capati ini, maka yang paling luar ya, yang membingkai terluas ini adalah model ya. Berarti di dalam model di sini ada tipe ya, ada gaya. Tapi kalau ngomong tipe kepemimpinan berarti di dalamnya ada gaya. Kalau ngomong gaya kepemimpinan ya sudah berarti di situ mentok. Artinya gaya itu isinya ya sudah detail dari perilaku. Kalau tipe kepemimpinan itu ada pola atau perilaku yang sifatnya membentuk satu pola tertentu yang sifatnya itu tetap, sekaligus juga ada gaya ya atau detail perilaku, maka kalau gaya itu sudah tidak memiliki pola, ini lebih detail dari perilakunya. Nah, berbeda lagi ini ya, yang paling luas ini adalah model kepemimpinan. Maka syarat untuk bisa disebut sebagai model kepemimpinan, dia harus punya landasan konseptual atau paradigma munculnya pemimpin itu. Apakah pemimpin itu lahir atau pemimpin itu dibentuk atau dilatih. Selain itu tetap di dalamnya karena membawahi ada tipe dan gaya, berarti syarat yang berikutnya ya ada pola tetap atau perilaku ya, perilaku yang relatif tetap ya. Tetap ini bisa dilihat kalau dilakukan pengamatan dalam jangka panjang ya. Maka tipe itu ya bisa diketahui jika sudah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Baru yang ketiga syaratnya adalah gaya atau detail dari perilaku tadi. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa antara model, tipe, dan gaya itu sudah berbeda. Nah, bahwa ketika gaya, karena ini sudah berbicara tentang detail perilaku dari pemimpin tersebut ini biasanya dipengaruhi ya oleh sistem nilai ya. Sistem nilai yang ada di organisasi yang dianut itu seperti apa, sekaligus juga ada rasa yakin terhadap bawahan ya. Jadi perilaku dari pemimpin itu di dalamnya dipersyaratkan itu dia yakin tidak terhadap kemampuan atau kinerja dari bawahannya. Kemudian juga ada inklinasi atau acuan kepemimpinan ya yang dijadikan sebagai pedoman ya, boleh bersumber dari nilai apapun, nilai agama dan lain sebagainya, atau core values-nya organisasi juga boleh. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja ada perasaan aman ya dalam situasi tertentu. Ini hal-hal yang bisa mempengaruhi dari detail perilaku. Kalau detail perilaku ini dilakukan dalam konteks yang panjang, maka akan membentuk pola tertentu yang disebut sebagai tipe kepemimpinan. Nah, kemudian di dalamnya atau naik ke atasnya itu kemunculan dari pemimpin itu berasal dari mana, seperti itu. Ini berarti levelnya sudah sampai ke model kepemimpinan. Sehingga kalau bisa dibedakan ya, sebenarnya ini kalau model kepemimpinan itu sifatnya masih konseptual yang isinya macam-macam ya, sebagaimana kalau melakukan pembedaan, kalau misalnya di dunia pendidikan itu kan ada model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi sampai teknik prosedur, kurang lebihnya seperti itu. Yang lengkap itu adalah modelnya sifatnya masih konsep. Nah, kemudian operasionalisasinya ya yang membentuk pola perilaku tertentu ini adalah tipe. Nah, lebih detail lagi dari yang operasional tadi adalah yang disebut dengan
teknis perilakunya itu seperti apa, prosedur perilaku pemimpin yang dinampakkan itu seperti apa. Ini kurang lebih untuk menggambarkan tentang perbedaan konsep antara model, tipe, dan gaya kepemimpinan. Atau kalau dalam ilustrasi yang lebih mudah lagi difahami, maka tiga istilah tadi, ada model, tipe, dan gaya, ini sesungguhnya menunjukkan hierarki. Model nanti operasionalisasinya membutuhkan tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan detailnya perilaku ketika dia mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi itu seperti apa, maka muncullah yang namanya gaya kepemimpinan. Baik, itu sudah masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, ini pembahasan yang ketiga, ini tentang ragamnya ya. Ragamnya tentu saja ini disampaikan dengan menyebutkan ya, tidak memberikan penjelasan secara detail. Nanti akan ada video yang lebih detail membahas, termasuk juga melakukan komparasi apakah antar model ini memiliki kesamaan atau tidak, di aspek apanya yang samanya, sama di aspek apanya yang kemudian menjadi pembeda. Nah, ini model ya. Nah, di sini model misalnya ada model kontingensi dari Fiedler, atau sering juga disebut sebenarnya adalah model situasional. Ada model partisipasi, ini dari Fromm dan Jogo ya, atau Yelton seperti itu. Kemudian ada model path goal, ada tujuan sama jalur, ini dari Haus. Kemudian ada model situasional lagi ya dari Hersey dan Banchak, ini yang tadi akan kelihatan nanti situasinya yang seperti apa. Ada lagi model situasional dari 3 dimensinya Redin. Ada juga adalah model kontinum ya dari Tannenbaum dan Smith, seperti itu. Ini modelnya. Nah, turunan dari model ini adalah tipe. Ini yang saya sebutkan di sini ya. Misalnya menurut Nedel dan Tusman, ini ada envisioning, energizing, enabling. Yang ini nanti akan memiliki kesamaan dengan nama gaya ya, seperti itu. Yang tadi ini berarti menjadi salah satu sumber konfus, kekacauan, kebingungan ya, kebingungan orang di dalam melakukan pemahaman terhadap tiga istilah ini. Ada juga tipe berikutnya ya, ini misalnya dari Jennings and Galambix. Ini ada otoriter, diktatoris, demokratis, karismatis, dan paternalis. Seperti itu. Ini, nah baru diturunkan tipe ini ada gaya kepemimpinan. Misalnya ada autokratis, demokratis, kendali bebas, telling, selling, participating, delegating, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, nah lalu bagaimana penerapannya dalam konteks perbedaan antara tiga istilah model, tipe, dan gaya tersebut? Nah, untuk bisa mengetahuinya tentu saja ada syaratnya. Kita harus memperhatikan kira-kira faktor kepemimpinan itu apa saja. Kalau dengan melihat faktor itu, kita akan mudah kira-kira kategori modelnya seperti apa, tipe dan gayanya seperti apa. Nah, ini disebutkan ya, ada 3 faktor utama ya yang ada di dalam sebuah kepemimpinan. Di sini adalah pribadi leader ya, berarti ya dari personal pemimpin tersebut ya, dia memiliki kemampuan apa tidak, kecakapan dan lain sebagainya, termasuk juga pendidikan misalnya seperti itu. Kemudian juga ada kelompok yang dipimpin ya. Kelompok yang dipimpin ini nanti hubungannya dengan karakteristik dari kelompok yang dipimpin. Baru kemudian ada situasi. Nah, situasi ini yang kemudian menghendaki munculnya gaya tertentu. Nah, tapi situasi ini sesuai dengan teori model yang tadi sudah disampaikan itu berbeda-beda ya. Kayak misalnya ini sekedar sebagai tambahan ya, tentang bagaimana para ahli yang sudah menelurkan tentang berbagai macam model kepemimpinan itu memperspektifkan tentang situasi sebagai faktor penting yang ada di dalam kepemimpinan. Misalnya ini Fiedler ya dengan model kontingensinya, yang disebut dengan aspek situasi itu adalah relasi antara pimpinan dan bawahan. Kemudian relasinya ini akan menentukan nanti
tipe yang akan digunakan apa, gaya yang akan digunakan itu juga apa. Kemudian struktur tugas berkaitan dengan tugas atau pekerjaan, kira-kira rumit atau simple itu juga akan menentukan kebutuhan tipe kepemimpinannya apa, kemudian gayanya apa. Termasuk juga kekuatan posisi. Kekuatan posisi dari siapa? Kekuatan posisi tentu saja adalah dari si pemimpin ya. Kewenangannya ada di mana, seberapa besar dan lain sebagainya. Dia memiliki peluang untuk bisa mempengaruhi para bawahan seperti itu. Ini yang dimaksud dengan aspek situasi. Ada juga aspek situasi dari Hersey dan Bansett, ini lebih melihat situasi itu ke tingkat kesiapan dan kedewasaan dari bawahan ya. Jadi situasinya itu melekat di faktor kedua, yaitu kelompok yang dipimpin atau bawahannya. Semakin dewasa ini tentu akan membutuhkan tipe dan gaya yang berbeda, apalagi semakin rendah tingkat kesiapannya atau tingkat kedewasaannya. Ada juga misalnya ini ada situasi yang dimaksudkan oleh Host ya dalam path goal atau model kepemimpinan tujuan dan jalur atau jalur dan tujuan. Ini ada tugas ya, berarti berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Fidre. Tapi di sini kira-kira pekerjaannya itu memiliki tekanan yang tinggi apa tidak? Begitu juga dengan struktur tugasnya rumit apa tidak, seperti itu juga akan mempengaruhi pola pengambilan tipe dan gaya. Kemudian hubungan otoritas formal ya, ini yang dimaksud berarti kewenangan yang sifatnya formal yang memang itu muncul di dalam struktur organisasi tersebut ya, ada legalitas dari hubungan tersebut. Nah, tetapi situasi ini tentu sesuai dengan nama modelnya ya, jalur dan tujuan ini dibingkai dengan tujuan kerjanya itu apa, tujuan melakukan pengembangan diri itu apa, sekaligus jalur yang kira-kira nanti akan dipakai untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ini adalah perspektif situasi dari Redin ya, yang ada 3 dimensi situasi itu. Ternyata yang dilihat situasinya ini adalah people dan tugasnya, berarti melekat kepada kira-kira bawahannya seperti apa sih, kemudian tugasnya tekanannya ada apa tidak, strukturnya rumit atau tidak, seperti itu. Ini kembali ke yang tadi, ini yang dimaksud dengan situasi. Nah, situasi ini yang kemudian ini menjadi posisi yang penting, ini yang akan menentukan gaya. Jadi bukan leader kemudian mau jadi pemimpin tiba-tiba menentukan gaya, itu tidak, atau menentukan tipe dan modelnya nanti begitu, tetapi melihat situasinya. Karena memang tidak ada gaya yang paling efektif untuk semua situasi. Satu pemimpin bisa menggunakan berbagai macam gaya, tetapi bergantung kepada situasinya. Nah, untuk memberikan ilustrasi di sini ya, misalnya ini ya, kita lihat di realitas ya, berkaitan dengan aspek 3 faktor dalam kepemimpinan. Ini ada leader, ada kelompok yang dipimpin berarti followernya, kemudian ada situasi. Anggap saja ini bermula dari situasi yang cukup chaos ya, yang cukup kacau. Nah, dilalah ya, kekacauan itu, situasi yang kacau itu melekat pada sekelompok orang yang ada di dalam organisasi, yang orang-orangnya ini adalah orang-orang yang tingkat kualitas SDM-nya itu, tingkat kesiapannya itu rendah ya. Tingkat kesiapannya itu rendah, jadi tingkat kedewasaannya itu rendah. Jadi ya sudah tidak mampu, tidak memiliki kemampuan begitu maksudnya ya, juga tidak memiliki kemauan, seperti itu. Nah, maka situasi ini dengan karakteristik bawahan tadi menghajatkan pemimpin ya, yang pemimpinnya ini nanti harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, kemudian nanti di dalam menjalankan kepemimpinannya ya, bagaimana dia tadi melakukan proses mempengaruhi orang lain itu sifatnya adalah instruktif ya kepada para bawahan tadi. Nah, otomatis pilihannya berarti ini yang dipilih adalah gaya telling ya. Jadi bagaimana dia memberitahu
bercerita apa yang harus kamu yang harus kamu lakukan, caranya bagaimana, kapan, di mana, itu sudah sedemikian detail seperti itu. Nah, gaya telling ini karena tadi mensyaratkan harus instruktif dan memiliki percaya diri yang tinggi, maka berarti yang cocok ini adalah tipe karismatik. Biasanya tipe karismatik ini memiliki ciri PDOD, ya, tingkat kepercayaan dirinya tinggi. Kalau OD ini overdosis, ya, ini sekedar untuk mengilustrasikan saja. Juga punya kekuasaan otomatis, ya, karena pemimpin ini punya kekuasaan, walaupun ada kalanya pemimpin itu mandul karena kekuasaannya itu tidak memberikan pengaruh untuk menjadi alat memberi pengaruh kepada orang lain. Dan jangan lupa, ini karena situasinya adalah chaos tadi, si pemimpin ini tentu saja secara personal dirinya harus memiliki pendirian yang kuat. Baru karena ini tipenya adalah karismatik seperti itu, berarti model yang nanti akan kelihatan pada diri si pemimpin tersebut adalah menggunakan model situasional. Sehingga dengan kata lain sebenarnya, ya, yang namanya proses kelahiran pemimpin ini, ya, berdasarkan realitas tadi merujuk kepada situasinya seperti apa, seperti itu baru bisa menentukan gaya. Kalau dari gaya ini berarti masuk ke tipe kepemimpinannya seperti apa, baru dalam jangka waktu yang panjang bisa juga kelihatan selain tipe kepemimpinan juga model kepemimpinan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.